Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, saat ini kita masih di ruang Serbaguna 3, Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sudah dilangsungkan rangkaian sesi pembukaan dalam perhelatan Rapat Kerja Nasional Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk masa khidmat 2022-2027. Saat ini kita sudah bersama Ketua LWP PBNU yaitu Haji Mardini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Haji Mardini, ini pemirsa TVNU ingin mengetahui gitu ya lebih seksama terkait penekanan agenda program gitu ya yang menjadi prioritas, kemudian output yang ingin dihasilkan dalam Rakernas ini. Monggo. Baik, pemirsa TVNU yang saya hormati, pertama kali kita mengadakan Rakernas atau Rapat Kerja Nasional Lembaga Wakaf dan Pertanahan Ulama pada hari ini di Pondok Gede. Insya Allah dalam 3 hari ini kita bisa selesaikan Rakernas ini. Penekanan yang utama adalah masih bercerai-berainya aset-aset harta benda wakaf yang ada di seluruh Indonesia yang dimiliki oleh Nahdliyin. Itu masih bercerai-berai sehingga kita ingin menyatukan visi dan misi dari seluruh lembaga wakaf yang ada di perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, sehingga aset-aset itu bisa kita data dan kita bisa sertifikasi, mempunyai kepastian hukum, dan aset itu kita harus kelola dengan baik sesuai harapan daripada para wakif. Dan kita pada hari ini insya Allah semua sudah sepakat dan semangat untuk melaksanakan itu. Dan ini Rakernas yang pertama kali selama ada lembaga wakaf, dan mudah-mudahan Rakernas ini menjadikan barometer untuk kegiatan lembaga wakaf berikutnya. Ya Pak Haji, berikutnya untuk konsolidasi pengurus. Nah, ini tadi dalam sesi pembukaan juga Gus Farur juga menyampaikan dan pengalaman Haji Mardini yang selama ini menangani lembaga wakaf gitu ya. Konsolidasi kepengurusan ini karena tidak semua daerah merata begitu ya, ada struktur kepengurusan lembaga wakaf. Nah, ini bagaimana treatment untuk melakukan? Nah, pertama masalah struktur kepengurusan ini terus terang saja di lembaga wakaf ini tidak hierarki. Karena lembaga wakaf ini adalah lembaga di bawah Pengurus Besar Ulama dan di wilayah juga sama. Nah, dan di PCNU juga sama. Dan kita tidak bisa instruksi langsung kepada lembaga-lembaga wakaf yang ada di PW maupun di PC. Jadi kita harus selalu melewati dari PW dan PCNU. Dari situlah baru kita bisa koordinasi. Nah, dengan adanya Rakernas ini paling tidak kita sudah mengetahui siapa pengurus-pengurus yang ada di PW maupun di PC. Walaupun aturan itu tidak harus hierarki, tapi ini mudah-mudahan untuk mempermudah pekerjaan yang ada di lembaga wakaf, kita bisa langsung berhubungan dengan kawan-kawan kita yang ada di PW maupun di PC. Ya, artinya akselerasi kemudian koordinasi. Betul, akselerasi dan koordinasi itu akan lebih mudah setelah kita ketemu dengan kawan-kawan atau teman-teman LWP di semua tingkatan. Nah, ke depan tentunya dengan diadakan Rakernas pada hari ini, saya sudah menyiapkan agenda untuk membuat peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang nanti mungkin disahkan dalam muktamar, tetapi sebelum disahkan dalam muktamar ini kita bisa disahkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi surat keputusan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Nah, dengan surat itu ini kita susun cara pengelolaan, terus cara pengaturan, cara pembagian hasil dan lain sebagainya. Kalau udah bisa berjalan, sehingga pengurus-pengurus nazir yang ada di lembaga wakaf ini bukan hanya sekedar lillahi ta'ala, tetapi dengan adanya sertifikasi kompetensi nazir wakaf untuk pengelolaan tanah-tanah dan harta benda wakaf ini, insya Allah akan dikelola secara profesional. Dengan profesional ini tentunya kita harapkan tumbuh manajer-manajer yang handal untuk pengelolaan wakaf ini. Dan hasilnya ya tentu kita harapkan buat para Nahdliyin dan juga manfaat buat lembaga. Nah, itu yang kita harapkan.
Satu lagi Pak Haji, soal wakaf produktif dan tadi Pak Kiai juga menyinggung soal wakaf melalui uang dan dengan uang. Ya, ini baik. Nah, seyogianya sekarang ini kita sudah mempunyai eh, lisensi atau izin pengumpulan wakaf uang. Karena untuk pengumpulan wakaf uang ini tidak semudah apa yang kita harapkan, tetapi mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, ini ada dua yang potensi sangat besar, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, wakaf uang ini tidak ada bedanya kita dengan menyimpan uang sebagai dana abadi. Nah, dana abadi nanti uang tersebut kalau sudah terkumpul itu bisa dikelola oleh LKSPWU. Apa itu LKSPWU? Itu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yaitu bank-bank syariah. Nah, bank syariah itulah yang akan memanfaatkan uang-uang wakaf yang ada di lembaga wakaf ini. Nah, hasil daripada pengelolaan wakaf uangnya itu nanti ada hasilnya. Hasil daripada itulah yang akan kita manfaatkan untuk bagian pengelola maupun wakuf alai. Manfaatnya seperti kita memberikan beasiswa kepada santri dan santriwati, kepada mahasiswa, itu daripada hasil pengelolaan wakaf uang. Nah, itu salah satunya. Dan uang yang disimpan itu tidak berkurang. Nah, itu yang dimanfaatkan hanyalah hasilnya. Nah, kalau orang terus melakukan wakaf uang terus, sehingga uang itu akan lebih bertambah terus. Jadi pokoknya akan terus bertambah, nah hasilnya akan berkembang. Cara menggerakkan potensi ini bagaimana caranya? Nah, ini makanya mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Sebenarnya kalau kesadaran ini dari para nahdiyin tinggi, itu akan mudah. Karena tidak ada bedanya seperti kita mau nyumbang atau ngisi koropak. Kita ingin bersedekah. Nah, sehingga 10.000 atau 100.000 ini bersedekah. Nah, sekarang dengan adanya program wakaf uang yang dilaksanakan oleh LWPNU bekerja sama dengan LKSPWU, dia akan membuat aplikasi di dalam handphone atau dalam aplikasi apa di digital segala macam. Jadi orang berwakaf itu tidak harus 1 juta, 2 juta, dan 10 juta. Cukup dengan 10.000 rupiah bisa berwakaf. Apalagi lebih dari itu. Nah, kita bayangkan kalau 10.000 kali 1 juta nadiyin itu sudah 10 miliar. Kalau 1 tahun kali 12 udah 122 miliar kan. Belum lagi kalau itu 1 juta. Nah, apalagi kalau 10 juta. Itu akan kita bisa hitung sendirilah. Nah, ini kemudahan-kemudahan ini kita akan coba. Kita akan sosialisasikan kepada seluruh warga Nahdiyin dengan aplikasi yang sangat mudah. Dulu pernah kita lakukan dengan LKSPWU Bank BTN Syariah, tetapi aplikasinya jadul sehingga orang mau berwakaf itu sulit. Harus ke ATM lah, apalah segala macam. Nah, sekarang ini tidak harus ke ATM, melalui dengan aplikasi yang ada di handphone, dengan Android yang lain-lain itu sangat mudah. Apalagi kalau dengan transfer dan lain-lain itu akan sangat mudah. Itu wakaf uang. Ada satu lagi yang saya ingin galak itu wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf melalui uang itu seperti kita membangun rumah sakit. Kita akan bangun rumah sakit dengan biaya umpamanya 100 miliar. Nah, rumah sakit ini sudah ada tempat, lokasinya, lahannya, segala macam, uangnya nggak punya. Nah, ini kita himbau kepada semua masyarakat. Mari kita berwakaf melalui uang. Untuk apa? Untuk ngebangun rumah sakit. Nah, kalau itu begitu wakaf uangnya melalui uang, langsung habis buat bangun rumah sakit. Itu bedanya. Tapi kalau wakaf uang, itu tidak habis, uangnya tetap akan selamanya ada, tidak berkurang. Tapi kalau melalui wakaf uang, itu kan habis buat pembangunan itu sendiri. Memang ada untungnya nanti setelah rumah sakit itu jadi, ada operasionalnya bagus, disitulah ada keuntungan. Nah, keuntungan itulah yang bisa dimanfaatkan. Jadi saya sih berharap kedua instrumen ini bisa diterima oleh masyarakat para Nahdiyin, daripada kita bersedekah keropak dan lain-lain kepada yang lain juga
ya tetap masih ada manfaatnya, tapi lebih baik kita berwakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah itu yang saya harapkan. Baik, terakhir Pak Haji, pesan dan harapan yang ingin disampaikan? Pesan saya selaku Ketua Lembaga Wakaf berharap kepada para nahdiyin ini bisa menangkap aspirasi yang kita sampaikan saat ini, dan juga aspirasi nanti akan kita jalankan. Kami akan melakukan roadshow untuk menjelang 1 abad NU. Nah, saya harapkan nanti pada saat pesta 1 abad NU itu ada hasil yang bisa diberikan kepada masyarakat dari wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Nah, ini kita harapkan kalau semua bisa menyadari. Nah, karena masih banyak yang orang belum paham, ada soal hukumnya, apanya. Nah, itu para kiai lah yang paham soal fikih daripada wakaf uang ini. Toh dari zaman Rasulullah SAW itu sudah ada namanya wakaf uang dan wakaf melalui uang yang sudah berjalan sampai sekarang, dan ini sangat baik untuk dimanfaatkan oleh kita selaku para nahdiyin. Baik, terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Baik. Dan pemirsa TVNU, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Ali Ramadan dari Gedung Wisma Serbaguna 3, Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, TVNU melaporkan.